Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini di channel Pajul TV kedatangan salah satu siswa yang bisa dibilang alhamdulillah berprestasi di SMA Negeri 1 Marisa, Ananda Peggy Fikoli. Selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Oke, jadi ini Ananda Fikoli saya undang dari semalam untuk hadir di podcast saya pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang Pak Guru harus tanyakan ke Peggy terkait tentang selama ini pembelajarannya si Peggy selama masa pandemi itu seperti apa. Jadi jawab saja. Tentang pembelajaran selama masa pandemi. Iya. Kalau menurut saya ya, selama dari kelas 10 kan awalnya COVID-19 masuk ke Indonesia dan setelah itu kita diputuskan untuk sekolah online itu kan sejak bulan Maret tahun kemarin. Berarti sudah setahun. Ya. Nah, sejak saat itu banyak halangan-halangan yang terjadi ke saya, ke teman-teman saya. Seperti tentunya pembelajaran menjadi tidak efektif. Bukan karena disalahkan gurunya yang kurang memberi materi atau kitanya yang kurang memahami, tapi karena emang kita jarang dipacu lagi untuk melakukan pembelajaran ya, walaupun dari rumah masing-masing, tetapi sensasinya itu berbeda. Oke, berarti selama ini mungkin bukan maksimal ya, tapi memang seperti itu keadaannya ya. Nah, jadi terlepas dari itu, mohon maaf Pak Jul TV, kalian mungkin belum tahu seluk-beluknya si Peggy Fikoli ini karena dia belum memperkenalkan namanya ya. Iya. Oke, ayo Peggy. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriani Miranda Peggy Fikoli. Saya sekarang duduk di bangku SMA kelas 11. Saya jurusan kelas 11. Saya jurusan IPA. Jadi saya menceritakan apa nih? Peggy punya apa? Apa saja yang saya sudah dapat di sini. Dari awal dulu ya. Iya. Kalau pada awalnya saya itu. Tapi sebelumnya Pak Jul mau tanya, Peggy ini sebenarnya dari SD, TK, SMP itu alumni dari mana? Sampai di SMA gitu. Ya. Saya itu TK-nya di TKIT Al-Iza, Pohuwato. Al-Iza ya. Jadi saya sudah dari kecil sudah diajarkan seluk-beluknya tentang Islam lah. Tentang Islam. Karena itu sekolah SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang pertama ada di Kabupaten Pohuwato. Wow. Nah, setelah itu saya sekitar 2 tahunan di TK. Nah, setelah itu saya lanjut ke SD. SD itu awalnya saya mau masuk juga di SD IT Al-Ija. SD terus? Nah, tapi karena waktu itu saya sempat divonis kena tifus. Kena tifus sakit? Masih TK itu sudah kena tifus. Terus? Dan karena kalau kelas 1 di Al-Ija itu pulangnya agak siang dan mungkin saya akan kecapean, makanya saya diputuskan untuk sekolah saja di sekolah negeri. Berarti Peggy di SDN mana? SDN 07 Buntulia. Berarti Pak Jul kira Peggy ini SDN-nya di Al-Ija juga? Tidak, saya SD-nya negeri, SDN 07 Buntulia, yang kebetulan waktu itu rumah saya masih di Buntulia juga, jadi dekat rumah, makanya tidak bolak-balik lagi. Terus habis SD? Habis SD saya lanjut ke SMP. Nah, itu balik lagi ke SMP IT Al-Iza. Karena di situ kata mama sama papa, awalnya kan saya tidak mau, saya maunya masuk SMP 1 Marisa. Karena teman-teman saya masuk di situ, masa saya sendiri di situ, saya tidak mau. Hampir semua? Iya, dan emang tidak ada yang daftar di SMP IT Al-Iza. Jadi saya sendiri, makanya saya tidak mau, saya tidak ada teman. Maksudnya sendiri siswa satu orang? Dari SD-nya saya dengan teman-teman circle-nya saya, itu saya sendiri yang masuk di Al-Iza, yang lainnya semuanya di SMA 1 Marisa. Nah, Oke. Yang menjadi dorongan saya untuk masuk di Al-Iza itu, kata papa, nggak apa-apa kehilangan masa remaja di SMP daripada harus kehilangan masa depan, katanya gitu. Keren. Terus kemudian Peggy, bagaimana cara Peggy menyesuaikan dengan bukan teman-temannya Peggy di SMP Al-Iza? Wah, untuk
menyesuaikan beradaptasi itu sangat sulit karena sulit, saya dari sekolah negeri, saya yang tidak tahu apa-apa. Maksudnya secara dasar saya tahu tentang agama, cuman untuk hafalan, untuk pelajaran bahasa Arab itu saya benar-benar memulai semuanya dari nol. Wow. Dan waktu itu kebetulan angkatannya saya setelah saya masuk di Eliza itu karena kita sekolah baru, satu angkatannya itu pas saya masuk 20 orang. 20 orang. Jadi hanya 20 orang satu angkatan. Hanya satu kelas? Iya, hanya satu kelas selama 3 tahun. Satu angkatan itu 20 orang? Iya, 20 orang. Nah, di situ ada satu, kebetulan mayoritas itu alumni dari SD ITL Ija. Oh, jadi SD ITL Ija lanjut ke SMP ITL Ija. Tapi Peggy sendiri dari SD negeri? Ada satu orang, ahwat, kalau di sekolah kita sebutan untuk perempuan itu ahwat. Oh iya. Satu orang itu juga dari sekolah negeri. Wow. Berarti Peggy punya teman? Iya, punya teman, alhamdulillah punya teman. Terus? Dan waktu itu perempuannya dari 20 orang cuma 8. Wow. 8, jadi 6 dari Al-Iza dan 2 orang yang mulai dari nol, dari bawah yang gak tahu apa-apa. Tapi kan lama-kelamaan Peggy bisa menyesuaikan kan? Iya bisa, cuman maksudnya kan untuk susah, untuk beradaptasi itu susah beberapa bulan, apalagi untuk pelajaran bahasa Arab itu yang paling susah untuk dikuasai. Bahasa Arab ya? Iya. Kalau Wajul dan masih sekolah kan paling susah itu kan matematika, ini bahasa Arab ya? Ini bahasa Arab, apalagi hafalan Quran itu susah sekali. Masya Allah. Oke, terus setelah SMP Peggy selama berapa tahun? 3 tahun. Kemudian kenapa Peggy memilih untuk sekolah di SMA Negeri 1 Marissa? Sedangkan sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato ini luar biasa. Ada SMA Negeri 1 Buntulia, ada SMA Marissa, SMK Marissa, SMK Duyada. Kenapa alasan Peggy masuk ke sini, ke SMA Negeri 1 Marissa? Kalau awalnya itu sebenarnya saya juga bersama teman-teman yang lain itu mendaftar di sekolah-sekolah yang ada di kota. Oh begitu? Jadi kalau saya daftarnya di Man Insan Cendekia Gorontalo sama SMA Terpadu Wirabakti. Kebetulan waktu itu tesnya pertama itu di SMA Terpadu Wirabakti. Saya sudah ikut wawancara, ikut testing semuanya dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Lulus? Nah setelah itu karena saya ini awalnya dari SMP itu emang maunya bukan di situ, maksudnya maunya di Cendekia. Di situ cuma tempat karena teman-teman daftar itu ya udah ikut daftar. Maksudnya pilihan kedua dari pilihan kedua. Terus selang berapa minggu ada testing di Manisan Cendekia. Nah, saya ikut dengan teman-teman yang lain juga. Nah, kata Papa gini, mau nunggu hasil yang dari Cendekia atau mau langsung bayar administrasi di Wirabakti? Ini kan pilihan yang susah. Saya takutnya saya ndak lulus di Cendekia, nanti administrasi di Wirabakti dibatalkan. Berarti saya ndak dapat dua-duanya. Terus? Kalau misalnya saya terima administrasi Wirabakti, kalau saya keterima di Cendekia gimana? Betul. Kan jadi itu susah kan. Makanya terus, saya bilang pilihan terakhir nunggu aja dulu. Kayak yakin banget kalau bakalan keterima di Cendekia, padahal mah nggak ada persiapan apa-apa. Ada sih, cuman ya modal yakin aja. Terus endingnya kenapa sampai di sini? Di SMA Negeri 1 Marissa? Apakah tidak lulus di Cendekia atau Wirabakti? Atau memang bagaimana? Alhamdulillah tidak diterima di Cendekia. Emang belum rezekinya. Terus pas bilang, oh ya udah masuk Wirabakti aja. Masih ada kan pilihan di kota, masih ada pilihan kedua Wirabakti. Terus tiba-tiba Papa bilang, enggak usah. Labil katanya gitu. Masuk di sini aja. Maksudnya labil? Kan aku bilang mau Cendekia aja, nggak usah Wirabakti, nunggu hasil Cendekia pasti lulus gitu. Iya. Baru Papa bilang nggak usah masuk di sini aja, nanti kalau nggak tahan lagi gimana katanya gitu. Karena di sana kan sistemnya militer. Betul. Terus sampai di SMA Marissa bagaimana pilihannya? Bagaimana ceritanya sampai Peggy memutuskan untuk sekolah di SMA Marissa saja? Ya awalnya itu karena kan saya sudah pindah rumah, rumahnya sudah di Sipatana situ kan ya. Awalnya tidak disuruh masuk di SMA Marissa, di SMA Buntulia. Iya, karena dekat kan sekolah dengan rumahmu ya. Nah, iya dekat, jalan kaki juga sampai itu. Nah, terus saya bilang, udah nggak dapat sekolah di kota, kenapa nggak bisa masuk SMA Marissa lagi? Karena kan gimana ya?
saya maunya di sini, saya maunya di sini karena banyak kakak saya juga lulusan dari sini dan alhamdulillah jadi orang-orang hebat. Oh, luar biasa, luar Nah, biasa. saya bilang di sini aja. Maksudnya pilihan terakhir tidak akan pindah-pindah lagi, sudah di sini aja. Nah, sudah disetujui masuk di sini. Saya ikut semua prosesnya, saya ikut PPDB, saya ikut wawancara, testing dan segala hal. Alhamdulillah keterima di SMA Negeri 1 Marissa sesuai jurusan yang saya mau. Saya mau jurusannya IPA dan alhamdulillah juga keterima. Oke. Ya, itulah seluk-beluk dari Ananda Peggy Piccoli. Terlepas dari itu, Peggy, Pak Jul mau tanya, di kelas 10 itu kalau tidak salah ada prestasi yang Peggy pernah raih. Dan itu mungkin teman-teman dari Pak Jul TV mungkin enggak tahu, mungkin prestasi seperti apa yang waktu Peggy raih di kelas 10 pas di SMA Negeri 1 Marissa. Coba ceritakan. Awalnya saya itu ditunjuk oleh salah satu guru untuk ikut kegiatan Pentas PAI. Wow, apa itu Pentas PAI? Pentas Pendidikan Agama Islam. Oke. Karena awalnya kan dilihat dulu, sebenarnya itu seleksi di tingkat sekolah dulu, tapi saya enggak tahu. Langsung ditunjuk aja oleh salah satu guru. Katanya waktu itu saya karena pernah ceramah di waktu sesudah sholat duha. Sholat duha kan saya pernah bawakan satu ceramah. Nah itu dilihat oleh salah satu guru. Katanya, wah kayaknya anak ini berpotensi. Ada potensi untuk lomba pas pentas PAI. Nah tiba-tiba dipanggil, disuruh menghadap, katanya kau ikut pentas PAI ya. Katanya, wah lomba apa nih? Lomba apa? Kan saya nggak pernah dengar, nggak pernah. Nggak pernah ikut-ikut lomba selama SMP. Oh, soalnya, di Al-Ijaz tidak pernah ikut lomba? Soalnya orang tua saya kan anak satu-satunya, makanya saya dijaga, nggak boleh ikut apa-apa, nggak boleh capek. Oh iya, terus? Makanya itu lomba pertama dan saya masih ragu, kayaknya nggak bakalan diizinin sama mama lomba papa. Pertama langsung ke tingkat provinsi atau ke nasional? Tanpa melalui seleksi di kecamatan? Dulu. Kabupaten dulu. Oh kabupaten terus? Terus provinsi, terus nasional? Iya. Wow. Nasional. Nasionalnya itu Peggy lomba apa? Cabang lomba apa? Kemarin ikut lomba pidato. Oh luar biasa ya. Lomba pidato putri tingkat SMA. Itu pidatonya bahasa Indonesia atau bahasa? Bahasa Indonesia tentang agama. Oh luar biasa. Karena dia lombanya pentas PAI. Oke. Nasionalnya kalau boleh tahu di mana? Nasionalnya kemarin di Sulawesi Selatan, Makassar ya. Terus sampai di sana prestasinya apa? Lomba pidatonya juara atau memang ada harapan untuk Provinsi Gorontalo? Kalau kemarin alhamdulillah kita kan tahapnya itu ada 2. Sewaktu di nasional tahapnya ada 2. Yang pertama itu keseluruhan dan dari 33 provinsi. Nah setelah itu kalau akan dipilih 6 orang yang bisa masuk final. Jadi ada semifinal dan finalnya. Yang 6 orang itu diantaranya Peggy ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk di 6 orang yang ikut final untuk penentuan 6 besarnya. Terus setelah 6 besar? Ikut lomba, setelah itu dipilih 6 besar dulu, terus bersaing dengan, pertama lihat saingannya, aduh ini dari Jakarta, dari Banten, Jawa Timur, kayaknya orang-orang hebat. Hebat. Dan kalau nggak salah nih ya, aku Sulawesi sendiri, kalau nggak salah. Berarti dari 6 provinsi itu, Sulawesi hanya Gorontalo? Iya, kalau nggak salah itu, kalau aku nggak salah ingat, aku sendiri Sulawesi. Karena waktu itu tidak ada teman yang dari Sulawesi sama-sama, dapatnya cuma orang Jakarta, Banten, Jawa, dan Kalimantan yang lain. Oke, luar biasa. Dan itu baru kelas 10, Peggy bisa langsung nasional. Sedangkan Pak Jul juga pengalaman waktu di SMA, saya ya belum pernah menginjak nasional lah. Mungkin nanti Pak Jul sudah kuliah, baru itu bisa ke nasional. Itu satu keuntungan untuk Peggy atau rezeki dari Allah. Mungkin kelebihannya Peggy seperti itu. Bisa jadi itu tanpa kita sadari kita punya potensi dalam dirinya kita. Ya, itu mungkin Peggy udah tahu. Mungkin mama dan papa juga mungkin heran, kenapa sampai nasional ya? Padahal itu memang sudah ada dalam diri kita, cuman kita tidak digali saja begitu. Oke, terlepas dari itu prestasi-prestasi yang Peggy raih. Apakah ada prestasi lain selain pentas PAI ke tingkat nasional? Apakah ada lagi? Ada. Apa? Kemarin
sempat ikut MTQ. MTQ tingkat Kemarin cuma sampai tingkat provinsi. provinsi. Dilaksanakan di kabupaten apa? Di Garut, Gorontalo Utara kemarin. Oke, Gorontalo Utara. Kalau menurut saya ya MTQ kan sama, sebenarnya 11-12 lah dengan pentas PAI karena emang masih berhubungan tentang agama. Tapi itu menjadi satu tantangan baru buat saya karena itu tampilnya bukan per individu, per kelompok. Wow. Per kelompok jadi 3 orang. Saya jadi pensyarah, saya jadi penceramah, terus ada teman saya yang jadi tilawah, ada teman satunya lagi jadi sari tilawah, itu terjemahannya. Dan itu menjadi suatu hal yang baru bagi saya karena saya harus bisa kerjasama dengan mereka supaya menciptakan satu kelompok yang keren di mata para juri. Terus? Karena biasanya saya kan berjuang sendiri, kalau di lomba itu lebih suka sendiri, semuanya harus, karena saya orangnya, saya ingin semuanya atas kendali saya. Saya mau semuanya atas hasil yang saya ingin, yang saya sudah rencanakan dari awal. Kalau per kelompok, saya rasa, wah ini kayaknya dia punya kepribadian lain, kayaknya dia punya tujuan lain, dan itu sangat susah buat saya. Oke. Berarti 2 prestasi itu yang membuat Peggy luar biasa, baru menginjak kelas 10 bisa langsung ke nasional dan mengikuti lomba-lomba yang luar biasa. Oke. Terlepas dari itu, Pak Jul kan sebagai guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Marissa, saya itu jarang menelusuri hidupnya Peggy itu seperti apa atau track recordnya si Peggy itu bagaimana. Peggy kan sekarang sudah menjabat ketua OSIS kan. Iya. Ini anak ini luar biasa, dia kemarin terpilih menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Marissa. Itu pilihan dari keluarga besar SMA Negeri 1 Marissa dengan melalui daringnya, Peggy kalau tidak salah. Pemilihan ketua OSISnya. Iya. Yang jadi pertanyaannya Pak Jul, kenapa sampai Peggy memberanikan diri lagi untuk menjadi ketua OSIS di SMA Marissa? Nah, awalnya itu saya awal masuk di SMA Negeri 1 Marissa, saya punya satu tekad, saya punya mimpi kalau saya bisa jadi public figure di sekolah ini. Wow, public figure ya. Oke, terus? Karena sepengetahuan saya, karena saya dari sekolah swasta, iya betul. Alumni saya hanya sedikit, dan mungkin masuk di sini cuma 1-2 orang. Ada sebagian orang yang menganggap tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak lain, tetapi ada sebagian orang yang menganggap kalau sekolah kita itu, anak-anak kita itu ya biasa aja, ngalir aja seperti siswa-siswa yang lain. Dan saya tidak suka, maksudnya saya ingin membuktikan kalau kami yang dari sekolah swasta yang alumninya sedikit, kami bisa berprestasi di sekolah negeri. Luar biasa. Itu patokan saya. Dan pertama saya masuk ke sini, itu waktu PPDB. Pertama kali saya langkahkan kaki ke sekolah sini, pertama kali saya datang, saya bilang, saya akan jadi ketua OSIS di sekolah sini. Terbukti? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, terbukti Peggy menjadi ketua OSIS. Berarti Peggy sempat berpikir bahwa kayaknya tidak ada yang memilih saya. Kayaknya tidak memilih saya karena karena kan memang backgroundnya Peggy mempunyai alumni yang sangat sedikit. Mungkin ini backgroundnya sesuai SMA Marissa ini dari SMP Negeri 1 Marissa, SMP 2 bahkan SMP lain. Iya. Tapi buktinya Peggy bisa terpilih. Selain itu saya juga punya satu dorongan. Saya punya kayak suatu kalimat yang selalu saya jadikan alasan untuk saya tetap ada di posisi ini. Saya ingin membuktikan ke orang-orang kalau perempuan juga bisa memimpin. Wow. Perempuan pasti bisa memimpin juga ya. Karena kemarin juga sempat ada pro kontra, katanya nggak usah pilih paslon yang ini, soalnya dua-duanya perempuan. Kebetulan wakil saya juga perempuan, makanya mereka bilang nanti kalau misalnya ada masalah susah lagi. Kalau cewek kan bawanya pakai hati, nggak pakai logika. Nah saya bilang, oh enggak, itu sempit, pemikirannya sempit. Saya mau putus statement itu, saya mau buktikan kalau perempuan juga bisa jadi public figure dan bisa memimpin. Dan insya Allah akan jadi seperti yang kami harapkan awalnya. Sudah kemarin sudah sangat jelas tentang track recordnya Peggy Fikoli. Menjabat ketua OSIS di SMA Negeri 1 Marissa. Menurut Peggy, apalagi kepemimpinan Peggy sekarang berada di masa-masa pandemi. Apakah program-programnya Peggy bisa berjalan dengan lancar atau gimana?
Nah, untuk lancar atau tidaknya itu ya kami lancar-lancarkan saja. Karena emang ya mau sebagus apapun rencana kami, sedetail apapun struktur yang akan kami buat, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan akan sangat sulit untuk merealisasikan itu. Iya, betul betul. Nah, seperti kegiatan kami kebetulan ada beberapa yang tidak terlaksanakan bukan karena kaminya yang tidak ingin kerja, tapi karena kondisinya yang memungkinkan kita untuk tidak bisa kerja. Betul, betul, betul. Sampai sekarang kan belum sekolah kan? Nah iya, kebetulan sekolah juga masih belum dibuka, makanya sangat sulit. Apalagi untuk adik-adik kelas 10, mereka kan siswa-siswa baru di sini, kita belum terlalu kenal mereka, mereka juga belum terlalu kenal kita. Dan saya sebagai pemimpin, menurut saya agak susah untuk bagaimana caranya untuk mengenali kriteria masing-masing pengurus OSIS saya ini. Apalagi ditambah kita jarang ketemu. Betul, atau bahkan ada beberapa pensos yang tidak pernah ketemu dengan saya. Hanya sekedar nama, saya tahu mungkin fotonya, tapi saya tidak pernah ketemu, tidak tahu orangnya seperti apa. Makanya itu salah satu, bukan penghalang sih, hanya sebuah kayak sesuatu yang harus saya lalui agar saya bisa sampai ke satu titik di mana OSIS bisa sukses bersama-sama gitu.